Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam podcast dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Utara edisi ke-5. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena pada malam hari ini kita dibersamai oleh pembina Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman, Umi Haja Rohani Sulaiman, SPD. Beliau adalah istri dari mantan bupati kita, Tuan Guru Haji Dr. Najmul Akhil. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih sibuk dengan pondok pesantren Umi? Sibuk tapi mengasihkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ukudul jain atau harmonisasi keluarga atau juga keluarga harmonis. Pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga harmonis adalah dambaan setiap insan. Namun, untuk menjaga keluarga tetap harmonis bukanlah perkara yang mudah. Mengapa? Karena di tengah perjalanan kita sering diberikan ujian-ujian yang dalam membangun keluarga kita, yaitu keluarga yang kadang-kadang ada gonjang-gonjang sedikit. Betulkah demikian Umi? Ya, sangat betul sekali. Apa pendapat Umi tentang keluarga harmonis ini? Keluarga harmonis sering disebut atau sering kita dengar dengan penamaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang tenang, tentram, damai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghargai. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu Ya, Umi? benar. Yang berikutnya berkaitan dengan keluarga harmonis ini, adakah indikator-indikator tertentu sehingga sebuah keluarga itu dikatakan sebagai keluarga harmonis? Pasti ada, Oke. pasti ada. Sebuah keluarga dikatakan keluarga yang harmonis apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama, dikatakan harmonis sebuah keluarga apabila di dalam keluarga itu tertanam nilai-nilai agama. Dari pemimpin keluarga sampai kepada anak-anak, taat beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Rasulnya, dan tentunya taat kepada pemimpin keluarga yang memegang urusan terhadap mereka. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan siapa saja yang memegang urusan di antara kalian. Jadi yang memegang urusan di dalam keluarga itu adalah pemimpin keluarga. Kemudian yang kedua, keluarga itu dikatakan harmonis atau bahagia apabila pendidikan keluarga tercapai, baik secara formal maupun non formal. Kalau di dalam pendidikan formal itu tentu ada batasan usia, ada batasan jenjangnya juga. Akan tetapi kalau di dalam pendidikan non formal itu tidak ada batasan bagi siapapun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan sampai ke liang lahat. Sampai kapan hayat di kandung badan, kita masih tetap wajib untuk menuntut ilmu. Selain itu, pendidikan di dalam keluarga tidak boleh ada diskriminasi antara laki dan perempuan. Diskriminasi. Karena bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kewajiban di dalam menuntut ilmu atau melanjutkan pendidikannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban pribadi bagi laki-laki maupun perempuan, atau bagi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan. Lalu yang ketiga, indikator yang menunjukkan bahwa keluarga itu juga termasuk keluarga yang harmonis apabila di dalam keluarga itu terjamin kesehatannya. Jaminan kesehatan bagi keluarga itu dilihat bila keluarga tidak gampang sakit. Makanan, minumannya, kemudian tempat tinggalnya, serta lingkungannya sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu ekonomi yang kuat. Tidak bisa dipungkiri di dalam membangun sebuah keluarga yang kuat, maka harus ekonominya juga kuat. Bagaimana seorang pemimpin keluarga, ayah dan ibu tega melihat anak-anaknya atau anggota keluarganya menjadi orang yang sering meminta-minta, sering meminta bantuan, sering meminta apapun, juga sedikit-sedikit meminta kepada orang lain. Apakah itu tetangga dan lain sebagainya? Tentu tidak tega. Maka seorang pemimpin dalam keluarga harus kuat. Harus kuat di dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk mencari nafkah buat anak-anak dan seluruh anggota keluarganya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Saya ulangi hadisnya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Di samping itu ada juga hadis yang mengatakan yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, jadi ekonomi yang kuat di dalam keluarga sangat menunjang kebahagiaan. Ya, sangat mendukung kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kelima, ada indikator yang kelima yaitu hubungan sosial. Bagaimana hubungan sosial seseorang? Apakah itu hubungannya di dalam keluarganya atau internal, secara internal, antara ayah dan ibu, antara menantu dan mertua, antara suami dan istri, ipar sesama ipar dan lain sebagainya, itu terjalin dengan baik. Terjalin dengan iya, benar, terjalin dengan baik komunikasinya. Tidak pernah terdengar ada pertengkaran yang sampai didengar oleh tetangga. Kemudian hubungan eksternalnya juga baik. Hubungannya dengan tetangga, hubungannya dengan kerabat, sahabat, dan masyarakat setempat. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berperilaku, suka menolong, peduli terhadap sesama, itu semua cerminan daripada keluarga yang harmonis. Jadi tidak hanya bertakwa kepada Tuhan saja, Iya. Jadi ada ibadah-ibadah sosial di situ. Okay. Selanjutnya, menurut pengalaman Umi selama ini, sulitkah untuk membina hubungan harmonis seperti itu? Tentunya hidup ini ada permulaan. All beginning is difficult. Setiap permulaan itu memang sulit, siapapun. Dan apapun yang kita lakukan di dalam permulaan memang sulit. Namun di dalam menjalankan kehidupan ini, apapun itu, ada prosesnya. Di dalam menjalankan proses-proses untuk menjadi yang lebih baik, ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan
untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang lebih baik dengan mengatakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama kita harus menyadari tujuan dari pernikahan itu. Tujuan berlangsungnya atau diadakannya sebuah pernikahan. Pernikahan kata dasarnya nikah. Nikah itu berasal dari bahasa Arab nakaha yang artinya menyatukan atau mengumpulkan. Menyatukan sesuatu yang berbeda dari sisi fisik maupun mental. Jadi ya kedua-duanya dari latar belakang keluarga, selera, prinsip hidup dan lain sebagainya, kita sudah banyak berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi bagaimana menyatukan? Itulah, iya. Karena dengan latar belakang yang berbeda, bukan harus menjadi sama, tapi menyatukan atau mengumpulkan yang berbeda itu agar menjadi perbedaan yang memunculkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Kemudian yang kedua, di dalam membangun keluarga yang harmonis, kita harus rajin mengasah, menambah dan mengasah kecerdasan intelijensi kita atau IQ. Kecerdasan intelijensi atau IQ kalau dengan bahasa masyarakat menambah ilmu. Harus rajin, harus rajin menambah ilmu tentang bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak juga harus pandai menambah ilmu dan mengasah ilmunya bagaimana menjadi anak yang baik bagi orang tuanya dan seterusnya. Dan tentunya itu menambah ilmu itu bisa didapatkan baik melalui membaca, mendengarkan, berdiskusi seperti ini, atau juga dengan mendengarkan kajian-kajian tentang rumah tangga atau keluarga harmonis. Selanjutnya yang ketiga, rajin mengasah kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual, berikutnya adalah kecerdasan yang pertama emosi. Kecerdasan intelektual atau intelijensi, yang kedua kecerdasan emosional atau IQ. Jadi pada awalnya ketika baru menikah, ketika baru menjadi seorang ibu, mungkin kita mendapati diri kita ini menjadi orang yang sangat tidak sabar. Begitu ada masalah sedikit langsung marah. Ketika ada permasalahan yang kita anggap tidak bisa kita lewati, sepertinya kita yang paling wah di dunia ini diuji oleh Allah. Padahal di luar sana masih sangat banyak sekali orang yang jauh lebih parah dari kita dan bisa melewati itu. Nah, dengan mengasah kecerdasan emosional, maka tentunya emosional kita itu perlahan akan menjadi lebih bersabar. Kita akan mendapatkan diri menjadi orang yang jauh lebih bersabar dari sebelumnya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan untuk menuju keluarga harmonis adalah mengasah kecerdasan spiritual. Nah, ini yang paling utama bagi seorang hamba. Kecerdasan spiritual. Tidak cukup kita menambah ilmu, tidak cukup melatih diri sabar, tidak cukup hanya introspeksi diri, tapi kecerdasan spiritual harus dan sangat penting. Dan sebesar apapun ikhtiar kita sebagai manusia, bila tidak ada kedekatan dengan Allah, kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita, maka akan sulit kita dapatkan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi tidak bisa hanya satu saja, Umi. Iya. Jadi harus ada spiritual, emosional juga, dan satunya lagi intelektual. Iya. Baik, selanjutnya yang namanya hidup ini kan banyak masalah-masalah, Umi ya. Selama ini apakah ada ibu-ibu, baik itu ibu muda ataupun juga ibu yang sudah tidak muda lagi, itu datang untuk konsultasi tentang hal ini?
Alhamdulillah, tahadus binikmah ya lumayan banyak. Banyak. Namanya hidup ini ya pernah susah, pernah sedih, Iya, betul. pernah cemas juga. Jadi terkadang seorang perempuan itu mungkin nyamannya berbicara dengan sesama perempuan. Betul, betul, betul. Ya, Sama teman, sahabat. iya. Jadi namun di antara semua yang pernah datang untuk berdiskusi dengan saya, mengadukan permasalahannya, yang saya temukan itu paling banyak adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis, psikologi. Jiwa. Iya, tekanan batin. Ya, Betul. tekanan batin. Karena seorang ya, jarang ya, menyampaikan tekanan benar. batin. Iya, tekanan batin. Apakah itu tekanan dari suami, tekanan dari orang tuanya, tekanan dari yang lain-lain. Ya, intinya yang paling sering terjadi untuk dikonsultasikan secara kalau boleh saya katakan diam-diam ya, tidak melapor ke polisi maksudnya. Nah, itu lebih banyaknya itu kekerasan psikis atau psikologi. Kekerasan verbal juga ini maksudnya? Iya, kekerasan psikologi. Ya, jadi tekanan batin yang terjadi pada seorang istri maupun suami. Semua anggota keluarga itu bisa saja menjadi korban. Tidak selamanya hanya perempuan yang menjadi korban, tidak. Suami pun, seorang ayah pun juga terkadang bisa menjadi korban dari anggota keluarganya. Kira-kira kalau terjadi masalah-masalah seperti itu, apa solusi yang Umi sarankan untuk beliau-beliau itu? Biasanya untuk menghadapi semua masalah, ya sebenarnya masalah apapun itu secara global untuk menanganinya, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam menghadapi setiap permasalahannya harus tundukkan ego dulu. Biasanya ego pribadi itu menjadi modal utama terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Kalau tidak ditundukkan, ego masing-masing ini tidak ditundukkan, sulit akan bisa ditemukan solusinya. Jadi yang pertama, tundukkan ego dulu. Tundukkan ego. Ya. Sulit sekali. Ya. Tundukkan ego ini. Iya. Tapi dengan latihan. Dengan terus mengasah diri seperti yang dikatakan tadi, emotional questionnya itu ya. Kecerdasan emosinya, ya tentu insya Allah akan bisa. Kita tidak boleh putus asa. Semua kita bisa dengan cara melatih diri. Tundukkan ego masing-masing dulu. Introspeksi diri, ya. Introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kita? Apa yang benar dari lawan bicara kita? Ya. Kalau kita mengatakan diri korban, apa sepenuhnya kita berada dalam hal yang benar? Kemudian yang kedua, harus memperbaiki komunikasi. Komunikasi. Masalah-masalah itu banyak timbul karena adanya miskomunikasi. Apalagi kalau sudah saling mendiamkan. Mendiamkan berhari-hari, apalagi berbulan-bulan. Nah, itu harus diperbaiki komunikasinya. Baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi dengan hal atau sikap atau cara. Komunikasi juga berkaitan dengan sikap juga. Iya. Jadi perbaikan di dalam komunikasi ini misalnya secara lisan, ayolah saling meminta maaf. Terlepas dari kita merasa diri benar atau tidak, cobalah untuk meminta maaf. Ini untuk memperbaiki komunikasi. Kalau tidak akan terus berlanjut. Sampai biasanya kapan? Ada yang nggak mau ngalah. Iya. Kalau dua-duanya tidak ada yang mau menundukkan ego, sulit akan ada yang mau meminta maaf. Jadi perbaikan di dalam komunikasi juga tidak akan bisa. Minta maaf. Selanjutnya menjelaskan atau meminta penjelasan tentang permasalahan yang sudah terjadi. Klarifikasi. Kalau bahasa agamanya tabayun. Iya. Perjelas.
apakah kita salah dengar atau mungkin kita salah paham, betul. tanyakan. Jangan tiba-tiba Langsung diam, marah, gitu, apalagi ya. pergi dari Yang rumah. yang sering terjadi seperti Iya, itu. biasanya kita perempuan itu nekatnya banyak ya Bu ya. Kalau udah muncul nekatnya itu, udah nggak nengok kiri kanan lagi. Nah ini tanpa minta penjelasan terlebih iya dahulu. benar. Jadi memperbaiki komunikasi dengan lisan. Kemudian untuk memperbaiki komunikasi, kalau sudah dijelaskan, kemudian sudah saling meminta maaf, harus ada perbaikan diri juga dengan hal, dengan cara, dengan sikap. Ya. Pernah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengadukan tentang permasalahannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabiah ini, apakah kau punya suami? Lalu sahabiah itu menjawab, iya benar, saya punya suami. Bagaimana pelayananmu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Lalu sahabiah itu menjawab, pelayanan saya kepada suami saya sangat baik. Saya selalu memenuhi apa yang dia butuhkan, kecuali di luar kemampuan saya. Kecuali kalau saya lagi capek. Nah, ini ya. Ini sering. Nah, kecuali kalau saya lagi capek. Lalu apa sabda beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuri aina anti minhu." Perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Nah, ini garis bawahnya. Sesungguhnya dia, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Subhanallah. Sangat luar biasa. Suami itu bisa menjadi surga bagi istrinya apabila sikap istrinya baik. Iya, betul. Tetapi sebaliknya, bisa menjadi suami itu bisa menjadi neraka kita. Neraka bagi kita apabila sikap dan perilaku kita tidak pernah bisa baik atau tidak diridhoinya. Tapi orang laki nggak boleh kegeeran dulu ya, karena orang laki pun juga diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Ma akramahunna illa karim." Tidak ada lelaki yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Tapi wa ma ahanahunna illa laim, dan tidak ada laki-laki yang menghinakan perempuan melainkan dia adalah laki-laki yang hina. Masya Allah, tabarakallah. Betapa Rasulullah sangat seimbang di dalam menyayangi umatnya. Tidak hanya laki-laki saja. Tidak hanya laki-laki saja yang sering diingatkan, akan tetapi perempuan juga begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya, kalau sudah kita perbaiki lisan kita atau komunikasi kita secara lisan maupun secara sikap, saya yakin semuanya akan bisa menjadi baik. Bagaimanapun ujian yang datang, insya Allah akan bisa dihadapi bersama-sama. Karena memang biasanya komunikasi itulah yang jarang bisa terpecahkan ketika kita itu ada masalah. Kita diam memilih seperti itu. Jadi harus begitu, Umi. Jadi kita harus komunikasi kita yang bagus. Iya. Terakhir ini, Umi, untuk masalah keluarga harmonis ini, apa saran Umi untuk kami keluarga yang ada di masyarakat Lombok Utara pada khususnya, dan juga keluarga Indonesia pada umumnya, Umi? Terima kasih untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ingatlah bahwa keluarga itu adalah potongan terkecil dari satu bangsa. Apabila keluarga itu baik, maka tentu bangsa ini
lembaran besar yang bernama bangsa ini juga baik. Begitu pula sebaliknya, apabila potongan terkecil yang namanya keluarga ini buruk atau hancur, maka hancurlah lembaran besar yang namanya bangsa atau negara. Untuk itu, mari kita rawat dan jaga keluarga masing-masing agar tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kata lain, keluarga yang harmonis. Agar tercipta masyarakat madani atau civil society dengan bahasa agamanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Alhamdulillah. Pemirsa podcast dakwah Majelis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah. Subhanallah, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin. Walaupun kesempatan inilah sempit sekali, sedikit sekali waktu kita, tapi ilmu yang kita dapatkan sungguh sangat luar biasa. Amin. Mudahan barokah. Amin, amin. Terima kasih Umi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di podcast dakwah kita di MUI Lombok Utara. Semoga Umi tetap sehat. Amin, amin ya Allah. Dan juga tetap semangat amin, untuk amin, ya Allah. membina keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia. Kemudian akan yang pada akhirnya akan menuju keluarga yang harmonis. Amin. Yang amin, seperti ya yang Rabbal Umi alamin. sampaikan tadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baiklah pemirsa yang berbahagia, itulah perbincangan kami dengan Umi dalam kesempatan kita kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.